hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami boleh siapkan hati kami Tuhan untuk Engkau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada Roh-Mu yang mengalir di tempat kami masing-masing pada saat ini Bapa. Dan kami siap untuk memuji-Mu dan menyembah. Haleluya. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari bersama-sama katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku.
Kami tahu kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu selalu nyata Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali kita berjumpa dalam ibadah yang diberkati pada hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di minggu terakhir bulan Juni ini kita masih membahas bulan keluarga. Dan tema kita di hari ini adalah kita akan berbicara bagaimana setiap persekutuan orang percaya, baik itu di rumah, di komunitas atau di gereja, tetap menjadi solid dan kuat sekalipun menghadapi banyak goncangan dan pergumulan. Mari kita belajar bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul tentang pola hidup jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan baca bersama-sama kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Dengan cepat saya bacakan buat Bapak Ibu. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, segala secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, salah satu pola jemaat gereja mula-mula, mereka hidup dalam sebuah komunitas orang percaya yang pada akhirnya disebut gereja. Mari kita belajar beberapa hal penting. Kenapa komunitas jemaat mula-mula menjadi solid, menjadi kuat, menjadi terus kokoh sekalipun banyak pergumulan. Mari kita kembali kepada sebuah sejarah bahwa gereja mula-mula itu gereja yang diperhadapkan dengan berbagai macam tekanan dan pergumulan. Contoh tekanan mereka adalah tekanan dari orang-orang Yahudi. Bahkan segala bentuk sekte dianggapnya lah kekristenan itu menjadi sebuah sekte. Makanya kebencian terhadap kekristenan orang mula-mula semakin tinggi dan semakin memuncak. Itu sebabnya Saulus waktu itu ingin membunuh banyak orang-orang Kristen termasuk para rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan jemaat mula-mula selain orang-orang Yahudi sendiri adalah pemerintahan Romawi zaman itu. Dan tidak segan-segan pemerintahan Romawi untuk menganiaya orang-orang percaya di zaman itu. Dan yang ketiga, tantangan mereka tidak hanya sesama orang Yahudi yang tidak percaya Kristus dan pemerintahan Romawi. Alkitab berkata waktu itu orang-orang di Yerusalem juga mengalami persoalan ekonomi. Nah, hari ini mari kita belajar kenapa sekalipun banyak pergumulan dan tantangan, mereka tetap solid, kuat, dan tidak gampang tergoyahkan. Bahkan dalam kesukaran mereka tetap memberitakan nama Tuhan. Yang pertama, mari perhatikan yang pertama. Pada ayat yang ke-42 Alkitab berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka tetap solid, tetap kuat dalam persekutuan. Kenapa? Karena diikat oleh satu pengajaran yang sama. Pengajaran itu namanya pengajaran para rasul. Ini hebatnya jemaat mula-mula. Di sebuah komunitas orang-orang percaya akan menjadi kuat, menjadi solid kalau di tengah-tengah komunitas tersebut pengajarannya satu, yaitu pengajaran yang datang dari para rasul waktu itu. Rekan-rekan dan jemaat yang Tuhan kasihi, untuk mengikat
kekuatan persekutuan di rumah tangga kita, untuk mengikat kekuatan persekutuan di komsel kita, untuk mengikat kekuatan persekutuan di gereja kita. Yang kita butuhkan dasar yang kuat, yaitu pengajarannya satu. Sebab begini Bapak Ibu, kalau dalam satu rumah tangga, contoh rumah tangga, bapak pengajarannya berbeda sama istri sama anak. Ini akan gampang terpecahkan dan tergoncangkan. Tapi kalau pengajarannya sama, mereka akan kokoh. Contohlah begini kira-kira. Satu rumah tangga atau satu komunitas, semua kompak. Pengajarannya hanya satu, berkata, hanya satu juru selamat di dalam keluarga kita, di komunitas kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau itu pengajaran dalam sebuah komunitas kita akan solid dan kuat. Contoh di tengah rumah tangga kita. Hanya ada satu jalan keluar dari setiap pergumulan rumah tangga kita. Bapak berkata hanya Yesus. Istri berkata hanya Yesus. Anak berkata hanya Yesus. Pengajarannya satu. Dalam sebuah rumah tangga dan mereka kompak. Jalan keluar Yesus Kristus. Maka rumah tangga tersebut akan kuat dan kokoh. Gereja Bethel Indonesia. Di Indonesia dan luar negeri. Sampai hari ini bisa kokoh bersatu. Kenapa? Karena pengajarannya sama. Kita meyakini dan tidak ada keselamatan yang lain kecuali dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang disembah kecuali Yesus Kristus Tuhan. Kita punya baptisan yang sama, kita punya pengampunan yang sama, kita punya doktrin yang sama. Itulah yang menyatukan gereja Bethel Indonesia. Itulah yang menyatukan gereja komunitas orang-orang percaya. Dan itulah yang seharusnya menyatukan komunitas sel kita dan keluarga kita. Sekali lagi saudara, jemaat mula-mula mereka kompak dan bersatu sekalipun ada tekanan dan tantangan. Karena apa? Karena diikat oleh pengajaran dan doktrin yang sama. Doktrin apa kayak itu? Pengajaran para rasul. Apa itu pengajaran para rasul? Pengajaran para rasul adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia yang telah mati dan bangkit dan menjadi juru selamat dunia. Itulah pengajaran para rasul. Itu sebabnya saya berdoa buat kita semua dalam setiap keluarga, komunitas, komsel, apapun namanya, atau gereja. Mari kita memiliki sebuah ikatan yang sama. Persekutuan kita, komunitas kita diikat oleh satu, yaitu pengajaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, bagaimana supaya komunitas kita, keluarga kita, gereja kita bisa bersatu dan kompak dan kuat. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Perhatikan baik-baik. Yang mengikat mereka untuk tetap solid bersatu. Sekalipun banyak pergumulan dan tekanan adalah mereka hidup saling mengasihi. Mereka hidup punya nilai kemurahan. Mereka hidup punya nilai kasih yang nyata. Saudara yang Tuhan kasihi, ini perlu menjadi ikatan yang kuat. Kenapa kita perlu saling mengasihi? Kenapa kita perlu berbagi sesama orang-orang seiman? Mari perhatikan baik-baik. Ini perintah Tuhan. Dan inilah ciri khas orang percaya. Jemaat mula-mula bukan jemaat orang yang berkelimpahan. Mereka juga menghadapi pergumulan ekonomi yang cukup berat. Tetapi Alkitab berkata, mereka yang memiliki, mereka berbagi. Dan mereka yang membutuhkan, mereka yang mendapatkannya. Karena itu hari ini buat kita, mari paham baik-baik. Keluarga kita, komunitas kita, gereja kita harus punya kekuatan ikatan. Namanya adalah berbagi dalam kasih.
Ini yang mengikat kita. Bapak Ibu, kalau kita dalam satu keluarga, ada bapak, ada istri, ada anak-anak, tidak mungkinlah kita tidak berbagi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang dinikmati oleh bapak, dinikmati juga oleh istri dan anak-anak. Tidak mungkinlah bapaknya makan enak, anaknya tidak makan enak. Tidak mungkin bapaknya makan kenyang dan anaknya kelaparan. Tidak mungkin. Itu dalam sebuah keluarga. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya yang disebut anggota tubuh Kristus, yang disebut keluarga Kristus. Harusnya hidup berbagi menjadi ikatan yang kuat di dalam rumah tangga kita, bahkan di gereja kita. Saudara yang Tuhan kasihi, beberapa hari yang lalu kami ada komunitas di gereja lokal kami. Ada seorang anak muda yang harusnya bulan Juli nanti di minggu terakhir menikah, terpaksa harus diundur di tahun 2021. Dia bersaksi. Tuhan berikan hikmat sama dia bahwa kira-kira hari-hari seperti ini, apa yang bisa saya kerjakan untuk melayani Tuhan? Itu pemikiran dia terus di-share-kan sama calonnya. Terus Tuhan berikan hikmat sama dia. Akhirnya kedua orang ini, calon suami istri ini bersepakat untuk belajar berbagi. Dia menyisihkan masing-masing gajinya, berkatnya, sekian persen dan mulai dia berbagi kepada siapa? Kepada orang-orang yang kekurangan. Di mana? Di gereja mereka. Termasuk kepada orang-orang yang tidak seiman tapi membutuhkan. Saudara tahu, setelah dia berbagi, nih berkatnya luar biasa. Yang pertama, dia merasa berbahagia. Di masa sulit kok justru saya malah digerakkan oleh kemurahan Allah untuk berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu mereka mulai berbagi, Alkitab menggenapi janjinya. Kedua anak muda ini semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi ada berkat sukacita yang mengalir karena bisa berbagi, tetapi pekerjaannya pun diberkati oleh Tuhan. Itulah indahnya berbagi, saudara. Itu sebabnya hari ini mari bersama-sama kita mengerti bahwa di masa-masa seperti ini memang sedikit agak sukar menurut logika manusia untuk berbagi. Orang untuk hidup sendiri saja kadang-kadang juga sukar, betul ya? Kadang-kadang juga kurang. Tapi dengar, yang namanya berbagi hidup, berbagi berkat, itu harusnya dikerjakan orang-orang percaya kapan saja, di mana saja, terhadap orang-orang yang membutuhkan di segala zaman. Bukan saja pada waktu berkelebihan kita berbagi, tapi justru waktu-waktu sekarang inilah sebenarnya kita hidup dan membuktikan kita bisa berbagi dengan banyak orang. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ikatlah persaudaraanmu di komunitasmu, di gerejamu dengan apa? Saling berbagi, saling memperhatikan, saling memberikan topangan, saling memberkati, saling menguatkan. Kenapa? Karena itulah ciri khas orang-orang yang dewasa di dalam Yesus Kristus. Saudara yang Tuhan kasih, orang-orang dewasa itu orang-orang yang mengerti tanggung jawabnya. Pada waktu kita bisa berbagi, sebenarnya kita sedang mengerjakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk kerajaan Allah. Itu sebabnya hari ini sekali lagi, mari ikat persatuan saudara di rumah tangga atau di komunitas saudara atau di gereja dengan cara apa? Saling memperhatikan dan berbagi hidup. Yang ketiga, saudara, yang kita perlu pelajari supaya komunitas kita, gereja kita kuat dalam persekutuan orang-orang percaya. Mari kita lihat pasal yang keempat. Pasal yang keempat ayat 29 dan ayat 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang.
Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh namamu, hambamu, nama Yesus hambamu yang kudus. Perhatikan baik-baik. Apa yang mengikat jemaat mula-mula sehingga mereka tetap bersatu, tetap kompak, tetap solid sekalipun dalam pergumulan. Alkitab berkata, mereka bersama-sama menghadapi tantangan hidup dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Orang-orang percaya itu dalam komunitas dia berdoa, Tuhan kami butuh uluran tangan-Mu. Tuhan kami butuh mujizat-Mu. Karena para rasul telah ditangkap dan dipenjarakannya. Kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami hanya bisa berseru dan mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata, pada waktu orang-orang yang percaya Kristus jemaat mula-mula, dia sedang berdoa. Bersatu hati berdoa. Tekun dalam pengajaran. Mereka saling mengasihi satu sama yang lain. Alkitab berkata apa? Tempat mereka berdoa tergoncangkan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, mereka melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang hebat dan luar biasa itu. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau persekutuan kita mau kuat, yang ketiga, mari hadapi semua pergumulan dalam komunitas. Baik itu di komunitas kita ataupun tantangan di luar komunitas kita. Dengan satu bahasa. Mengandalkan Tuhan lewat kekuatan doa. Dengar, ini penting Bapak Ibu. Gereja mula-mula itu dilahirkan oleh doa. Gereja mula-mula dikandung oleh doa, dilahirkan oleh doa. Gereja mula-mula ditumbuhkan oleh doa, gereja mula-mula juga menghadapi tantangan lewat doa. Apa itu berdoa? Berdoa itu berbicara seakan-akan gini, Tuhan aku tidak sanggup, tetapi Engkau yang menyanggupkan aku. Itu berdoa. Berdoa itu artinya berseru kepada Allah dan berkata, aku tidak bisa, tapi Tuhan hebat yang membuat mujizat itu. Saudara, kalau setiap orang berseru sungguh-sungguh kepada Allah dalam sebuah komunitas, pasti diberkati Tuhan. Pada masa pandemik ini, saudara, bulan Mei tanggal 18, istri saya mengalami pembekuan darah di otak. Dan pada waktu kami bawa ke salah satu rumah sakit, dokter bedah saraf berkata dikasih waktu 24 jam. Harus dioperasi. Artinya dibelah. Kalau enggak dibor kepalanya. Lewat 24 jam, ya kita enggak tahu apa yang terjadi. Artinya itu betul-betul sangat urgent dan enggak bisa berbuat banyak. Saudara yang Tuhan kasihi, kami bingung cari rumah sakit rujukan. Dan oleh anugerah Tuhan kami diperkenalkan oleh seorang anak Tuhan, seorang dokter yang menjadi kepala rumah sakit. Kurang 4 jam, dalam waktu 24 jam kami dikasih waktu, kurang 4 jam kami menemukan satu rumah sakit dan seorang dokter bedah saraf. Kurang 4 jam istri saya dioperasi. Setelah operasi selesai, dokter yang mengoperasi di rumah sakit yang berbeda tersebut berkata begini, lewat dari 4 jam ibu ini 80% tidak tertolong. Tapi saudara tahu, sebelum 24 jam, masih kurang 4 jam, istri saya sudah dioperasi dan kepalanya dibor. Jadi waktu itu istri saya tidak sadar di rumah sakit. Saya sedang dalam kegelisahan. Saya bilang sama anak-anak di rumah, Mama harus operasi, dikasih waktu 24 jam. Yuk kita sepakat, kita berdoa. Tidak ada yang kita bisa harapkan, kita andalkan. Ini butuh biaya ratusan juta. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan saja. Kami sepakat, kami telepon jemaat,
Dan kami sehati dengan jemaat, tolong bantu dalam doa. Ini kondisinya sangat urgent, semua dukung dalam doa. Kami seluruh jemaat yang kami gembalakan bersama saya dan keluarga saya, kami sehati berdoa. Dan yang luar biasa saudara, sekali lagi kurang 4 jam telah dioperasi dan selesai. Dan pada akhirnya apa? Istri saya mengalami kesembuhan yang luar biasa. Jadi tidak ada kekuatan lain di saat pergumulan datang, di saat tantangan datang, hanya satu kekuatannya, mengandalkan Tuhan dalam setiap komunitas. Ada banyak gereja-gereja di Indonesia ini mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi di saat mereka bersatu dalam sebuah komunitas tubuh Kristus bersatu, ada banyak gereja orang percaya melihat perkara-perkara ajaib. Itulah pentingnya yang namanya mengandalkan Tuhan perlu menjadi ikatan kebersamaan kita dalam setiap komunitas atau keluarga. Jangan sampai begini saudara, di satu keluarga atau komunitas kalau ada masalah yang lain berkata andalkan Tuhan. Yang lain berkata andalkan uang, yang lain berkata andalkan orang pintar, yang lain berkata udahlah gak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa begitu. Itu berarti kita gak punya kekuatan yang sama. Kalau kita pengen mengalami mujizat yang sama di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah komunitas kita, mari kita punya pemahaman yang sama. Bahwa persoalan ini bisa diselesaikan di saat kita sama-sama mengandalkan kekuatan Tuhan. Alkitab berkata apa? Setelah jemaat mula-mula mengandalkan Tuhan, mereka melihat perkara-perkara ajaib. Pekerjaan Tuhan terus berjalan. Dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Antioquia, sampai ke Asia Kecil, bahkan sampai hari ini. Yang kita kerjakan adalah dampak dari apa? Dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam sebuah komunitas. Tidak hanya itu, Alkitab berkata, di saat mereka mengandalkan Tuhan, orang-orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Orang-orang yang tadinya takut, tertekan, teraniaya. Mereka punya keberanian yang hebat dalam memberitakan Injil dan pelayanan yang hebat. Pasal ke-8 memberikan sebuah kesaksian. Kemanapun mereka terserak, tercerai-berai karena penganiayaan, mereka tetap mengandalkan Tuhan dan mereka memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu hari ini jemaat yang Tuhan kasihi, sekali lagi, kita perlu punya nilai yang sama. Kita perlu punya satu moto yang sama. Kita perlu punya kekuatan yang sama untuk mengikat kekeluargaan kita, persekutuan kita, gereja kita. Bahwa setiap apapun tantangannya, kita semua berkata, mari kita angkat tangan kepada Tuhan dan berkata, hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap pergumulan hidup. Yang keempat, apa yang kita perlu bangun supaya kekuatan kita tetap kuat. Kembali ke pasal yang kedua. Alkitab berkata, mereka semuanya sambil memuji Allah. Kapan? Setiap hari, setiap saat. Mereka membangun worship yang sama, menyembah Allah yang sama. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk Bapa di sorga. Ini yang perlu ada di tengah-tengah komunitas kita. Komunitas kita, keluarga kita, gereja kita perlu diikat oleh satu, yaitu apa? Menyembah kepada Allah yang satu. Menyembah dengan pola, dengan berbagai macam silakan. Tetapi kita punya satu kekuatan di saat kita kumpul, di saat kita berkomunitas, di saat kita bergereja, hanya satu yang disembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau Dia disembah, Dia ditinggikan di tengah komunitas kita, maka Allah akan bekerja. Dan kita berkata apa? Persekutuan kita, kekuatan kita orang-orang percaya yang kita bangun dengan worship itu, dengar baik, Tuhan hadir dan Tuhan berperkara. Karena itu sekali lagi saudara, mari bangun komunitas rumah tanggamu, bangun komunitas komselmu, bangun komunitas gerejamu dengan cara apa? Ikat dengan pengajaran dasar yang benar yang sama. Itu penting buat kita. Mari kita saling berbagi hidup, satu sama yang lain menyatakan kasih Kristus. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan dalam komunitas Anda. Yang keempat adalah, mari belajar bersama-sama
Tujuannya satu, di tengah komunitas nggak ada kepentingan lain kecuali apa? Meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Kiranya firman hari ini memberkati kita dan komunitas kita orang-orang percaya menjadi komunitas yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 133 berkata begini, kalau komunitas kita utuh, rukun, maka berkat akan diperintahkan mengalir dan menjadi bagian kita orang-orang percaya. Apapun goncangannya, kalau diikat oleh pengajaran yang sama, diikat dengan mengandalkan Tuhan yang sama, diikat dengan tujuan penyembahan yang sama dan berbagi hidup yang sama, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami dilahirkan secara rohani dalam komunitas anggota tubuh Kristus. Dalam komunitas yang disebut keluarga kerajaan Allah. Kami mengikat persekutuan kami di tengah-tengah rumah tangga kami, di gereja maupun di komunitas di tempat sel kami, dengan satu pengajaran yang sama, dengan berbagi hidup, dengan worship yang sama, penyembahan yang sama, dengan mengandalkan Tuhan yang sama. Biar komunitas demi komunitas, keluarga demi keluarga yang mendengar firman ini, kami tidak salah membuat sebuah ikatan, tapi ikatan kami datang dari firman yang hidup. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekali lagi hari ini dengar firman. Ikatlah keluargamu dengan pengajaran yang hebat, yang benar, yaitu firman Allah. Berbagi hiduplah Anda, andalkan Tuhan. Dan satu saja tujuan persekutuan kita, Kristus ditinggikan di atas segala-galanya. Bapak, firman sudah disampaikan, Roh Kudus terus yang mengajar kami dan memberkati kami, sehingga persekutuan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang maha besar, Dia yang berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas dalam nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Mari sekali lagi katakan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas dalam nama. Yesus nama di atas dalam nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas dalam nama. Kaulah Tuhan yang dahsyat, sebab nama Yesus adalah nama yang dahsyat. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan bacakan pengumuman untuk hari ini. Ibadah GBI Geraha Raya akan dimulai
mengikuti sesuai dengan protokol dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama, ibadah akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi. Yang kedua, ibadah hanya dilangsungkan selama 1 jam. Ketiga, ibadah online tetap ada pada pukul 5 sore di YouTube GBI Geraha Raya. Siapa saja yang boleh beribadah? Pertama, jemaat dalam kondisi sehat. Kedua, jemaat yang tidak termasuk dalam kelompok rentan, seperti usia 60 tahun ke atas, memiliki penyakit bawaan seperti jantung, asma, kanker, TBC, dan ibu hamil dan anak-anak. Protokol ibadah yang wajib diikuti oleh seluruh jemaat adalah yang pertama, cuci tangan sebelum naik ke area ibadah. Kedua, melakukan pengecekan suhu sebelum naik ke area ibadah. Ketiga, jemaat wajib menggunakan masker selama berada di area gereja. 4, jemaat tidak boleh melakukan kontak fisik dengan jemaat yang lain. Jika ingin bersalaman, bisa menggunakan salam sehati. 5, jemaat diminta duduk di kursi yang telah disediakan dan tidak diperkenankan menggeser kursi. Keenam, kantong persembahan tidak diedarkan. Karena itu jemaat dalam memberikan persembahan di kotak persembahan yang telah disediakan atau melalui scan barcode yang telah disediakan. Ketujuh, selesai ibadah jemaat harus langsung pulang karena area gereja akan segera disterilisasi setiap selesai ibadah. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan saya minta kita semua bangkit berdiri dan kita akan terima doa berkat. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan anugerah-Mu, biar sepanjang minggu ini kami dipelihara, diproteksi oleh Allah sendiri dan kami dikembalakan oleh tangan yang hebat, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di sorga, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, kita berjumpa dengan Tuhan yang diberkati bersama berkata, amin.